Uni Soviet merupakan sebuah negara yang pernah ada di Eurasia dari tahun 1922 hingga tahun 1991. Uni Soviet berbatasan dengan Samudra Arktik di sebelah utara, Samudra Pasifik dan Laut Bering di sebelah timur. Negara Jepang, Korea Utara, Cina, Mongolia, Afghanistan, Iran di sebelah selatan. Turki, Rumania, Hungaria, Cekoslowakia, Polandia, dan Finlandia di sebelah barat. Uni Soviet memiliki luas wilayah sekitar 22.402.000 km persegi dan jumlah penduduk pada tahun 1991 yaitu 293 juta jiwa. Moskow merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Uni Soviet. Uni Soviet merupakan negara federal yang berbentuk republik. Republik Sosialis Satu Partai Marxis dan Leninis dari tahun 1922 hingga tahun 1927. Republik Sosialis Satu Partai Stalinis Totaliter dari tahun 1927 hingga tahun 1953. Republik Sosialis Satu Partai Marxis-Leninis dari tahun 1953 hingga tahun 1990. Republik Semi Presidensial Multipartai dari tahun 1950 hingga tahun 1991. Bendera Uni Soviet adalah bendera yang terdiri atas paduan bendera merah polos dengan simbol palu arit dan bintang merah di sisi kanan atasnya. Palu arit melambangkan buruh dan petani, sedangkan bintang merah melambangkan kekuasaan Partai Komunis. Lambang negara Uni Soviet ada 4 versi. Lambang negara ini menampilkan palu arit dan bintang merah dengan latar belakang bola dunia dan 2 ikat gandum berselubung moto Uni Soviet. Pekerja di dunia, bersatulah. Dalam bahasa resmi Republik-Republik di Uni Soviet. Saat terakhir dari Kekaisaran Rusia, Nicholas II memerintah hingga dipaksa mengundurkan diri pada bulan Maret 1917 dalam Revolusi Rusia karena adanya polemik keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia I. Selanjutnya pemerintahan sementara Rusia mengambil alih kekuasaan hingga digulingkan oleh kaum Bolshevik melalui revolusi pada tanggal 7 November 1917 yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Uni Soviet secara resmi didirikan pada bulan Desember 1922 dengan anggota Republik Federasi Rusia, Republik Ukraina, Republik Byelorusia, dan Republik Federasi Transkaukasia yang masing-masing dipimpin oleh Partai Bolshevik setempat. Lenin ditunjuk sebagai pemimpin Uni Soviet yang pertama. Lenin wafat pada tahun 1924 dan digantikan oleh Joseph Stalin. Pada masanya, ia memodernisasi pertanian dengan program kolektivasi. Stalin melakukan pembersihan besar-besaran terhadap golongan yang dianggap sebagai pembangkang, termasuk golongan militer. Pembersihan pada tahun 1937 adalah yang terburuk. Pada tahun 1939, Soviet menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Nazi Jerman yang memberi jalan bagi Uni Soviet untuk mencaplok bagian timur Polandia, negara-negara Baltik, dan Besarabia. Pencaplokan Soviet atas Polandia diwarnai dengan adanya pembantaian Katyn, pembunuhan massal 20.000 orang Polandia oleh NKVD. Walaupun demikian, isi fakta ini dilanggar oleh Nazi yang menyerang Uni Soviet pada bulan Juni 1941. Setelah mengalami kekalahan demi kekalahan, Tentara Merah berhasil menahan serbuan Nazi pada tahun 1943 dan akhirnya berhasil mengusir mereka dari Eropa Timur. Daerah-daerah yang dulunya dikuasai Nazi, termasuk sebagian Jerman, direbut oleh Soviet. Walaupun lebih dari 20 juta rakyat Uni Soviet terbunuh dalam Perang Patriotik Raya, dunia mulai memperhitungkan kekuatan angkatan bersenjata Soviet. Pasca perang, Uni Soviet mengubah strategi pendudukannya di Eropa Timur dari militer ke dominasi politik dan ekonomi. Strateginya adalah menunjuk rezim pro-komunis setempat untuk memerintah negara-negara tersebut di bawah pengawasan Moskow. Selain itu, Soviet juga berusaha mengembangkan pengaruhnya ke luar negeri, terutama ke beberapa negara tetangganya seperti Finlandia dan Afghanistan.
Hal ini memicu reaksi negatif dari negara-negara barat yang berakibat dimulainya Perang Dingin. Dalam masa yang sama, Stalin berusaha membangun kembali ekonomi Soviet yang porak-poranda akibat perang sambil meneruskan kebijakan lamanya, yaitu membangun industri berat dan militer serta menindas para pembangkang. Stalin meninggal pada tahun 1953 dan digantikan oleh Nikita Khrushchev. Pada masanya, ia mengubah kebijakan Stalin yang tergolong kejam melalui proses destalinisasi dan berusaha memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat. Meskipun demikian, konfrontasi dengan barat tetap ada. Pada masa inilah terjadi perlombaan angkasa dan senjata nuklir. Khrushchev dilengsarkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Kepala Negara Uni Soviet pada tahun 1964. Setelah krisis rudal Kuba setahun sebelumnya yang nyaris memicu perang nuklir antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Setelah Khrushchev dilengsarkan, Uni Soviet kembali dipimpin secara bersama-sama oleh Leonid Brezhnev sebagai Sekretaris Jenderal, Alexei Kosygin sebagai Perdana Menteri, dan Nikolai Podgorny sebagai Ketua Presidium hingga tahun 1970 saat Brezhnev mengangkat dirinya sebagai pemimpin tunggal. Pada tahun 1968, Uni Soviet dan negara-negara anggota Pakta Warsawa menginvasi Cekoslowakia untuk mencegah meluasnya reformasi musim semi Praha. Era Brezhnev juga dikenal sebagai masa stagnansi karena birokrasi Soviet yang kaku saat itu menghalangi inovasi dan pembaharuan dalam segala bidang, terutama bidang politik, ekonomi, dan teknologi. Setelah meninggal pada tahun 1982, kedudukan Brezhnev digantikan oleh Yuri Andropov dan Konstantin Chernenko, yang masing-masing meninggal saat menjabat pada tahun 1984 dan 85. Pasca kematian Chernenko, Politbiro mengangkat Mikhail Gorbachev sebagai Sekretaris Jenderal pada bulan Maret 1985, yang menandai hadirnya generasi kepemimpinan yang baru. Di bawah Gorbachev yang relatif masih muda, para teknokrat berorientasi pembaruan yang telah mengawali karir mereka sejak masa kepemimpinan Khrushchev, dengan segera memperkuat kekuasaan di lingkungan Partai Komunis, memberikan momentum baru untuk liberalisasi politik dan ekonomi, serta mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Barat. Glasnost memberi kebebasan berbicara dan berpendapat secara lebih besar. Kebebasan pers mulai diterapkan serta ribuan tahanan politik dibebaskan dari kam-kam kerja paksa. Tujuan utama Gorbachev mengadakan Glasnost adalah untuk menekan kaum konservatif yang menentang kebijakan restrukturisasi ekonominya. Pada awal tahun 1987, Gorbachev menyerukan demokratisasi dengan memperkenalkan unsur-unsur demokrasi, seperti pemilihan umum dengan banyak calon dalam dinamika politik Uni Soviet. Pada bulan Juni 1988, dalam Kongres Partai Komunis Uni Soviet yang ke-19, Gorbachev menggulirkan pembaruan-pembaruan radikal yang dimaksudkan untuk mengurangi kendali Partai Komunis terhadap aparat pemerintah. Pada bulan Desember 1988, Majelis Agung Uni Soviet menyetujui pembentukan Kongres Perwakilan Rakyat yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Amandemen Konstitusi Soviet 1977 sebagai badan legislatif yang baru. Pemilihan umum anggota Kongres diadakan di Uni Soviet pada bulan Maret dan April 1989. Pada tanggal 15 Maret 1990, Gorbachev terpilih sebagai Presiden Uni Soviet. Penyensoran media yang tak lagi ketat akibat Glasnost menyebabkan Partai Komunis tidak dapat berbuat banyak saat media mulai menyingkap masalah-masalah sosial dan ekonomi yang telah lama disangkal dan ditutup-tutupi oleh pemerintah. Masalah seperti perumahan yang buruk, alkoholisme, penyalahgunaan obat-obatan, polusi, pabrik-pabrik yang sudah ketinggalan zaman sejak masa Stalin dan Brezhnev, serta korupsi yang sebelumnya diabaikan oleh media resmi, kini mendapat perhatian yang semakin besar. Laporan-laporan media juga menyingkap kejahatan yang dilakukan oleh rezim Stalin seperti gulag dan pembersihan besar-besaran. Selain itu, perang di Afghanistan dan kekeliruan penanganan bencana Chernobyl semakin merusak citra pemerintah. Keyakinan masyarakat terhadap sistem pemerintahan Soviet semakin melemah,
sehingga mengancam integritas Uni Soviet. Pertikaian antar negara anggota Pakta Warsawa membuat Uni Soviet tidak mampu lagi mengandalkan negara-negara satelitnya untuk melindungi perbatasannya. Pada tahun 1989, doktrin Brezhnev ditanggalkan dan kebijakan untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri negara-negara satelitnya di Eropa Timur dijadikan sebagai pengganti. Pada akhirnya, pemerintahan berhaluan komunis di Bulgaria, Cekoslowakia, Hongaria, Jerman Timur, Polandia dan Rumania yang berkuasa sejak akhir Perang Patriotik Raya runtuh. Uni Soviet juga mulai mengalami pergolakan saat rakyat mulai merasakan akibat politik dari glasnost. Meski sudah dilakukan berbagai upaya untuk meredamnya, ketidakstabilan di Eropa Timur mau tidak mau menyebar ke negara-negara yang tergabung dalam Uni Republik Sosialis Soviet. Dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Regional di Republik-Republik Uni Soviet, kaum nasionalis dan tokoh pembaruan radikal banyak yang terpilih. Bangkitnya nasionalisme segera menghidupkan kembali ketegangan antar etnis di berbagai Republik Soviet yang semakin memperlemah cita-cita persatuan rakyat Soviet. Pada tanggal 7 Februari 1990, Komite Pusat Partai Komunis setuju untuk melepaskan monopoli atas kekuasaannya. Republik-republik anggota Uni Soviet mulai menegaskan kedaulatan nasional mereka terhadap Moskow dan mulai melancarkan perang undang-undang dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintahan republik-republik anggota Uni Soviet, terutama trio Baltik yaitu Estonia, Lituania, dan Latvia, membatalkan semua undang-undang federal jika undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang setempat. Pada pertengahan Agustus 1991, kelompok garis keras di lingkungan Partai Komunis Uni Soviet bekerja sama dengan KGB mengadakan sebuah percobaan kudeta terhadap Gorbachev, tetapi gagal. Pada tanggal 8 Desember 1991, Presiden RSFS Rusia, RSS Ukraina, dan RSS Byelorusia menandatangani Piagam Bela-Feza yang menandakan pembubaran kesatuan dan digantikan fungsinya oleh Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Sementara ada banyak perdebatan mengenai siapa yang berhak membubarkan Uni Soviet, Gorbachev meletakkan jabatannya sebagai Presiden Uni Soviet pada tanggal 25 Desember 1991 dan memberikan kekuasaannya kepada Boris Yeltsin. Puncaknya, Majelis Agung Uni Soviet membubarkan dirinya pada tanggal 26 Desember 1991 yang sekaligus menandakan bubarnya Uni Soviet sebagai sebuah federasi. Hanya terpaut 4 hari sebelum hari jadinya yang ke-69. 60% penduduk Uni Soviet tidak beragama, 20% beragama Kristen Ortodoks, 15% beragama Islam, dan hanya 5% agama lainnya. Slavia Timur merupakan etnis mayoritas di negara Uni Soviet sebesar 70%, kemudian etnis Turki 12%, dan etnis lainnya yang berjumlah 18%. Bahasa Rusia merupakan bahasa resmi yang paling banyak digunakan di Uni Soviet. Mata uang Uni Soviet yaitu rubel. Sistem ekonomi sosialis digunakan di negara Uni Soviet. Sumber daya alam yang utama di negara Uni Soviet yaitu minyak bumi, gas alam, dan logam. Secara konstitusional, Uni Soviet merupakan gabungan dari 14 Republik Sosialis Soviet dan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Traktat pembentukan Uni Soviet ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1922 oleh pemimpin 4 republik, yaitu RSFS Rusia, RSFS Transkaukasia, RSS Ukraina, dan RSS Byelorusia. Pada tahun 1924, saat pelaksanaan program delimitasi nasional di Asia Tengah, dibentuklah RSS Uzbekistan dan RSS Turkmenistan, menempati daerah yang dulunya merupakan bagian dari RSSO Turkistan di RSFS Rusia, dan 2 dependensi Soviet, RSR Khwarezmia dan RSR Bukhara. Pada tahun 1929 dibentuklah RSS Tajikistan terpisah dari RSS Uzbekistan.
Dengan berlakunya Konstitusi 1936, anggota RSFS Transkaukasia yaitu Georgia, Armenia, dan Azerbaijan ditingkatkan statusnya menjadi republik, sedangkan Kazakhstan dan Kirgistan dipisahkan dari RSFS Rusia. Selanjutnya, pada bulan Agustus 1940, dibentuklah RSS Moldova yang menempati daerah yang dulunya milik RSS Ukraina serta daerah Bessarabia dan Bukovina Utara. Uni Soviet juga mencaplok negara-negara Baltik, lalu membentuk RSS Estonia, RSS Latvia, dan RSS Lituania. RSS Karelo Finlandia dipisahkan dari RSFS Rusia pada bulan Maret 1940, tetapi disatukan kembali pada tahun 1956. Antara bulan Juli 1956 hingga September 1991, ada 15 republik anggota Uni Soviet. Meski sebenarnya semua republik mempunyai kedudukan yang sama, nyatanya Uni Soviet didominasi oleh RSFS Rusia sebagai republik yang paling besar dan paling kuat. Zona waktu di negara Uni Soviet sangat beragam, mulai dari GMT+2 hingga GMT+13.